kabel fiber optik tidak bisa diletakkan di belokan yang sangat tajam atau ditekuk karena fiber optik menggunakan cahaya sebagai penghantar sinyal. Jika kabel optik ditekuk, maka cahaya akan bocor, patah, dan akan mengalir ke lekukan yang patah tersebut. Pada video kali ini, kami menunjukkan kepada Anda proses perbaikan kabel fiber optik yang patah karena belokan tajam atau gulungan yang tajam ya, sehingga kabel fiber optik menjadi patah atau putus. Akibatnya, saluran IndiHome ada alat yang dapat digunakan untuk menyambung kembali kabel fiber optik yang putus tersebut. Bisa Anda lihat pada video ini, Anda bisa melihat proses penyambungan kabel. Proses penyambungan kabel fiber optik menggunakan alat. Alat ini namanya fusion splicer. Jadi alat ini digunakan untuk menyambung serat optik dengan memanfaatkan panas, yang panas tersebut akan meleburkan kedua ujung kabel optik secara bersamaan dengan waktu yang fiber optik. IndiHome Fiber merupakan layanan digital dengan menggunakan teknologi fiber optik yang menawarkan layanan triple play yang terdiri dari internet rumah, telepon rumah, dan TV interaktif. Fiber optik mampu menyalurkan data yang lebih banyak dengan kecepatan yang tinggi, bahkan bisa mencapai Gbps, sehingga lebar pita atau bandwidth menjadi lebih besar. Namun, kabel fiber optik tidak bisa diletakkan di belokan yang sangat tajam atau ditekuk karena fiber optik menggunakan cahaya sebagai penghantar sinyal. Jika kabel optik ditekuk, maka cahaya akan bocor, patah, dan akan mengalir ke lekukan yang patah tersebut. Pada video kali ini, kami menunjukkan kepada Anda proses perbaikan kabel fiber optik yang patah karena belokan tajam atau gulungan yang tajam ya, sehingga kabel fiber optik menjadi patah atau putus. Akibatnya, saluran IndiHome akan terputus. Pada awal pengenalannya, jika kabel fiber optik diputus, itu maka dilakukan penggantian sekaligus keseluruhan kabel tersebut. Namun dengan perkembangan teknologi, ada alat yang dapat digunakan untuk menyambung kembali kabel fiber optik yang putus tersebut. Bisa Anda lihat pada video ini, Anda bisa melihat proses penyambungan kabel. Proses penyambungan kabel fiber optik menggunakan alat. Alat ini namanya fusion splicer. Jadi alat ini digunakan untuk menyambung serat optik dengan memanfaatkan panas, yang panas tersebut akan meleburkan kedua ujung kabel optik secara bersamaan dengan waktu yang
singkat, menggunakan sistem komputer yang canggih di mana kedua ujung serat optik akan diatur secara otomatis begitu. Angel kedua ujung kabel itu menjadi sejajar. Kemudian batang elektroda akan meleburkan kedua ujung serat secara bersamaan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini kalau saya lihat kedua ujung kabel tersebut dapat tersambung. Berdasarkan video ini Anda bisa lihat, kebetulan saya menyaksikan sendiri dan saya sempat bertanya begitu. Ini adalah langkah-langkah bagaimana serat optik yang putus itu dapat disambung. Ini ada prosesnya ini. Jadi slave protection ini memasukkan slave protection ke salah satu ujung serat yang akan disambungkan. Ini kelihatan di mana fungsi slave protection sendiri adalah sebagai lapisan penguat di titik penyambungan dan juga berperan sebagai lapisan lapisan coating pengganti gitulah. Ini saya lihat bagian coating ujung itu dikupas menggunakan fiber stripper. Biasanya ini fiber stripper memiliki, ini saya lihat tadi 3 lubang pengupasan, karena coating pada serat optik itu kelihatan itu lapisannya banyak. Ini ya, lapisannya banyak. Nah, setelah dibuka itu kedua ujung serat itu dibersihkan. Saya lihat dia dibersihkan ini ya. Maaf ya, ini videonya tidak, ini fokusnya ke alat sehingga ini proses pembersihannya, dia sedang melakukan pembersihan. Nah, terus kedua ujung serat itu dipotong menggunakan fiber cleaver gitu, sehingga ujungnya tuh bagian ujung tuh menjadi rata. Jadi ini mata pisaunya tajam ya, sehingga ini ujung fiber itu rata gitu ya, rata ya. Setelah melakukan langkah-langkah yang tadi ya, setelah sampai rata, terus dimulai proses penyambungan ini menggunakan alat ini ya, fusion splicer nih ya, ini alatnya. Ya, ini selesai ya. Itu kedua ujung yang disambung itu mendekati ini ya. Jadi dia melihat dari LCD yang memang ada di alat tersebut. Jadi itu ujungnya rata sambung, dipanaskan, lalu itu dia mencair dan dia menyatu gitu. Itu sudah tersambung, kelihatan nih, tersambung gitu. Ya, ini sudah kelihatan tersambung. Boleh menggulung tapi tidak boleh pada lekukan yang tajam karena patah gitu. Jadi dia ini nyala, ujungnya nyala seperti gelas gitu ya, mudah patah. Jadi dia gulung tapi gulungnya tidak dalam lekukan yang tajam gitu. Ya, itu memang itu salah satu kelemahannya. Tapi dengan adanya alat ini maka itu sudah tidak terlalu masalah dan sudah selesai. Lalu dia naik ya kembali ke atas ke tiang untuk melakukan penyambungan ya. Jadi fiber optik ini mampu menyalurkan data yang besar ya, sehingga bandwidth itu menjadi lebih besar gitu. Biasa kalau bandwidthnya kecil, kita Zoom meeting aja itu sering nyangkut gitu ya. Dia memiliki gangguan yang lebih sedikit karena fiber optik itu tidak terpengaruh oleh sinyal elektromagnetik, karena tidak menggunakan listrik.
namun dia cuma menggunakan plastik dan cahaya gitu. Terus kabel fiber optik ini lebih aman juga karena serat optik itu tidak mudah terbakar dan tidak mengalirkan listrik. Terus fiber optik dapat mengalirkan sinyal lebih jauh dibandingkan dengan kabel yang menggunakan sinyal listrik pada umumnya. Bahkan fiber optik tidak memerlukan penguat sinyal, jadi tidak menggunakan penguat sinyal. Dan setelah proses penyambungan selesai, mereka akan memeriksa kembali ke modemnya ya, routernya, untuk melihat kalau memang ada masalah itu bisa diselesaikan, sehingga sambungan internet IndiHome ini akan kembali normal di tempat ini ya, karena kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan teknologi itu kita membutuhkan jaringan internet yang mumpuni. Oke, terima kasih.